Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SD Takmirul Islam Surakarta kelas 6. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Rosid dalam pelajaran matematika untuk bab lingkaran. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Oke, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Lingkaran yang mana pengertian lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Nah, ini yang dimaksud titik tertentu ini adalah titik tertentu ini adalah yang disebut dengan pusat lingkaran. Ini namanya titik tertentu. Jadi jaraknya antara titik tertentu ini dengan titik-titik ini adalah sama semua jaraknya. Ini jaraknya sama, ini jaraknya sama, ini jaraknya sama. Nah, inilah yang disebut dengan lingkaran. Kumpulan titik-titik ini kalau digabungkan menjadi satu seperti ini, maka akan menjadi sebuah lingkaran. Nah, jadi lingkaran ini kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut dengan pusat lingkaran. Nah, inilah titik tertentunya itu. Anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk pada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur atau bagian-bagian lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran ini ada 8. Yang pertama ini nomor 1. Ini adalah pusat lingkaran. Ini nomor 1 ya. Titik O ini adalah pusat lingkaran. Kemudian yang nomor 2 ini adalah jari-jari. Jari-jari yang disebut dengan jari-jari adalah jarak titik pusat dengan sebuah titik pada lingkaran. Nah, ini misalnya ini OA, O dengan A. Ini adalah namanya jari-jari, jarak titik pusat O dengan bagian dari lingkaran. Ini bagian dari lingkaran, titik A ini bagian dari lingkaran. Kemudian contoh lagi OB. B ini salah satu titik di lingkaran, sehingga kalau ini itu ditarik dari O ke B membentuk garis lurus yang namanya jari-jari. Demikian juga dengan OC, demikian juga dengan OD. Kesemuanya ini adalah jari-jari. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagian atau unsur-unsur lingkaran yang ketiga namanya adalah diameter. Nah, dalam gambar ini ada 2 diameter, yaitu AB, yaitu AOB atau disingkat AB saja boleh. Dan juga ada ini COD atau bisa disingkat cuman CD gitu saja boleh. Nah, kalau pengertian dari diameter ini adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Syaratnya harus melewati titik pusat. Jadi sebuah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran, titik C dan titik D, dihubungkan yang mana harus melewati titik pusat. Ini namanya adalah diameter. Panjang diameter ini 2 kalinya jari-jari. Ini jari-jari, sehingga
Kalau ini bisa disimpulkan diameter itu 2 kali panjang jari-jari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ini. Yang keempat namanya adalah busur. Busur ini A, B, B, C, B, D, A, D. Nih kita tunjukkan di sini busur AC. Nah ini adalah busur ya, ini busur AC. Nah ini ada lagi busur BC, ini busur BC. Nah kemudian ini ada lagi busur BD, ini busur BD ya, ini busur BD ya, ini busur BD. Kemudian ada di sini busur AD. Nah ini busur AD ini. Jadi di sini dalam gambar ini ada 4 busur. Sehingga kalau kita lihat penampakannya di sini, semuanya busur itu berupa garis lengkung. Nah, garis lengkung. Sehingga pengertian busur adalah garis lengkung yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran, titik C dan titik B. Nah ini dihubungkan garis lengkung pada lingkaran ini namanya busur. Titik A dan titik C dihubungkan melalui lingkaran ini, maka akan terjadilah busur. Jadi busur itu adalah potongan-potongan dari keliling lingkaran. Kemudian itu busur sudah ya. Kita kemudian anggota yang kelima atau unsur yang kelima, tali busur. Tali busur adalah ini. Contohnya di sini AD. AD, tali busur AD. Ini tali busur AD. Tali busur itu ini menghubungkan 2 titik di lingkaran, pada lingkaran titik A dan titik D, tetapi tidak melalui titik pusat. Ini kalau diameter melalui titik pusat, C melalui O ke D, ini diameter. A melalui O ke B, AB diameter. Tapi kalau A ke D ini tidak melalui diameter, sehingga ini namanya tali busur. Ini pun bisa dibuat tali busur, misalnya ini juga tali busur. BC atau CB ini juga tali busur. Ini tali busur. Nah ini tali busur juga. Nah ada AC, ada BC, ada BD, ada AD. Nah kalau busur itu garis lengkungnya ini, tetapi kalau tali busur adalah garis lurusnya ini, garis lurus, garis lurus, garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran tanpa melalui titik pusat. Nah ini untuk tali busur. Anak-anakku, selanjutnya yang keenam. Yang keenam, apotema. Nah, apotema di sini digambarkan dengan OE. Nah, E ini tidak di luar sini ya. Sebenarnya E ini titik ini. Nah, ini adalah E. E itu ini. Sehingga E itu sebenarnya di sini ya. Sehingga OE itu apotema. Kenapa dikasih tanda tegak lurus? Karena apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, ini tali busur. Garis yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Ini namanya apotema. Jaraknya adalah jarak terpendek. Nah, jarak terpendek. Supaya terpendek, maka ini harus tegak lurus. Antara garis apotema ini dengan tali busur harus tegak lurus. Jadi kalau misalnya diambil garis seperti ini, nah, ini sama-sama dari titik pusat dengan tali busur. Nah, tetapi ini tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus, sehingga ini garis ini bukan suatu apotema. Jadi yang merupakan apotema adalah ini. Syaratnya harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Nah, perlu diingat. Penting. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, tembereng.
tembereng untuk yang nomor 7 ini adalah suatu daerah. Tembereng itu suatu daerah, jadi bukan garis, bukan titik. Kalau titik pusat itu titik, ya ini titik pusat. Kalau tembereng itu daerah. Nah ini kalau tembereng itu ini yaitu AED. AED ini tembereng. Nah ini jadi yang saya arsir ini adalah tembereng. Ini tembereng. Tembereng, jadi pengertian tembereng itu adalah suatu daerah atau luas daerah yang dibatasi. Nah, ada kata-kata dibatasi. Luas daerah yang dibatasi oleh ini. Nah, ini tali busur dan busur. Nah, ini namanya tembereng. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, ini namanya tembereng. Ingat, tali busur dan busur. Ini tali busurnya, ini busurnya. Ini pun juga termasuk tembereng ini. Nah, ini tembereng, ini tembereng ya. Ini juga tembereng. Ini juga tembereng. Nah, gitu. Yang penting dibatasi oleh tali busur dan busur. Ini tembereng. Kemudian yang terakhir bagian lingkaran nomor 8 adalah juring. Nah, di sini juring itu adalah daerah. Nah, lagi-lagi ini daerah juga. Bukan titik, bukan garis, tetapi suatu daerah. Jadi yang namanya juring itu ini. Di sini dicontohkan AOC. AOC itu ini, AOC. Jadi seluruh wilayah ini. Oh, ini. Oh, dari ini. Jadi kalau diambil pengertiannya untuk juring AOC adalah daerah yang dibatasi, ya, luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari yang pertama ini, jari-jari yang kedua ini, dan sebuah busur. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ini daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ini juga termasuk juring. Ini COB. Ini juring. Ini juring juga. Ini juring. Ini juga juring. Nah, juring. Ini pengertian unsur-unsur lingkaran di sini. Titik pusat lingkaran ialah, nah ini pengertian tertulisnya sudah ada di sini. Tadi sudah saya terangkan, kalian bisa melihat ini untuk pengertiannya secara tertulis. Ini anak-anak yang bisa Pak Rosyid sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih, cukup sekian dari Pak Rosyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.